Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'd. Kita lanjutkan ayol ikhwah. Kita masuk surat ayat yang kelima dari surat Ali Imran. Allah Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Huwallazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha'. La ilaha illa huwal azizul hakim. Sesungguhnya Allah tidak tersembunyi padanya sesuatu pun di langit, tidak pula di bumi. Di sini Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebutkan akan kesempurnaan ilmunya. Bahwa kesempurnaan ilmunya menunjukkan bahwa tidak ada sesuatu pun atau sedikit pun yang tersembunyi dari ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala, baik di langit maupun di bumi. Sekecil apapun ya, walaupun sebesar bakteri yang tak terlihat oleh mata, itu tak akan tersembunyi dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Syekh Utsaimin rahimahullah, wa fi hadhil ayatil karimah yukhbirullahu azza wa jalla annahu la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Dalam ayat ini Allah mengabarkan bahwa tidak ada yang tersembunyi sedikit pun, sesuatu pun bagi Allah, baik di langit maupun di bumi. Wa hiya sifatun salbiyah al-murad biha bayanu kamali ilmi. Karena sifatil manfiyah la yuradu biha mujaradun nafi. Wa innama yuradu biha bayan kamal diddi dzalikal manfi. Kalau kita perhatikan ayat ini bentuknya ya meniadakan sifat. Allah mengatakan tidak tersembunyi bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu namanya meniadakan, la yakhfa. Tapi ya yang diinginkan adalah untuk menetapkan. Menetapkan apa? Itu menetapkan akan kesempurnaan ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kata beliau, meniadakan saja ya, tidak menunjukkan kepada kesempurnaan. Tapi ketika meniadakan itu tujuannya untuk menetapkan, maka itu menunjukkan kepada apa? Kesempurnaan. Makanya kalau kita perhatikan dalam Al-Quran, Mbak, semua ayat-ayat yang menyebutkan tentang nafi, peniadaan dari sifat Allah, itu tujuannya adalah untuk menetapkan kebalikannya. Ya, seperti dalam ayat ini, innallaha la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Sesungguhnya Allah tidak tersembunyi, ini meniadakan namanya. Sedikit pun, sesuatu pun di langit maupun di bumi. Artinya untuk menetapkan akan kesempurnaan sifat ilmu. Contoh lagi Allah berfirman apa? La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Allah tidak ditimpa ngantuk, tidak pula apa? Tidur. Di sini Allah meniadakan dua kekurangan untuk menetapkan apa? Kesempurnaan hidupnya Allah. Artinya hidupnya Allah itu sempurna. Saking sempurnanya
Allah tidak ditimpa ngantuk, tidak pula tidur. Beda dengan manusia yang hidupnya apa? Tidak sempurna. Contoh lagi Allah berfirman, lam yalid wa lam yulad. Allah tidak melahirkan dan Allah tidak dilahirkan. Di sini Allah meniadakan. Tapi dalam rangka apa, Pak? Untuk menetapkan akan kesempurnaan samadiyahnya Allah. Dan Allah menyebutkan sebelumnya Allahus samad. Lam yalid wa lam yulad. Lam yalid, Allah tidak melahirkan. Karena yang melahirkan berarti butuh kepada anak. Sedangkan Allah tidak butuh kepada anak. Walam yulad, dan tidak dilahirkan, karena sesuatu yang dilahirkan membutuhkan kepada ibu dan bapak. Sedangkan Allah tidak membutuhkan itu semua. Maka Allah menyebutkan sebelumnya apa? Allahus samad. Allah tertempat bergantung seluruh makhluk. Walam yakul lahu kufuwan ahadun. Tidak ada sesuatu pun yang sebanding dengan Allah. Di sini Allah kembali meniadakan, tapi untuk menetapkan yang kesempurnaan apa? Ya, ahadiyahnya Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satupun yang sebanding dengan Allah, karena Allah satu-satunya yang paling kuat, yang paling sempurna, yang paling segala-galanya. Iya. Makanya sebatas meniadakan saja tidak menunjukkan pujian, kecuali kalau meniadakan itu untuk menetapkan kebalikan. Kalau antum misalnya ada orang bilang ke antum, kamu itu enggak bodoh. Kata-kata enggak bodoh, apakah itu pujian, Pak? Belum tentu. Orang yang enggak bodoh belum tentu pinter. Kamu itu enggak jelek kok. Apakah ini pujian, Pak? Belum tentu. Sebatas nggak jelek, belum tentu ganteng. Ya. Maka sebatas meniadakan saja itu tidak pernah Allah lakukan dalam Al-Quran. Yang dilakukan ya peniadaan itu oleh orang-orang siapa? Mu'tazilah, Jahmiyah, Asy'ariyah, Maturidiyah. Mereka banyak meniadakan dari Allah Subhanahu wa taala yang menurut akal mereka katanya tidak layak bagi Allah. Sehingga mereka lebih banyak meniadakan daripada menetapkan. Sedangkan Al-Qur'an manhajnya apa? Lebih banyak menetapkan sifat daripada meniadakan. Kenapa? Karena sudah kita sebutkan tadi bahwa meniadakan saja tidak menunjukkan kepada apa? Kesempurnaan. Adapun meniadakannya Allah dalam Al-Quran karena untuk menetapkan kebalikannya. Dari ayat ini akhal Islam kita ambil faedah yang pertama, at-tahdhir min mukhalafatillah lianna Allah ya'lamu bi mukhalafatika iyyah. Peringatan agar kita tidak menyelisihi perintah Allah. Kenapa? Karena Allah mengetahui penyelisihan kita. Baik menyelisihi dengan lahir kita, ataupun menyelisihi dengan apa? Batin kita. Ada orang secara lahirnya nggak menyelisihi, tapi batinnya menyelisihi, Pak. Contohnya yang menyelisihi batin apa? Allah mencintai ketaatan tapi hati dia malah tidak menyukai ketaatan. Walaupun dia berbuat taat tapi hatinya nggak suka. Seperti halnya orang munafik. Allah tahu. Allah berfirman, ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah mengetahui mata yang berkhianat dan apa yang tersembunyi di hati Allah tahu. Iya. Faedah yang kedua, ar-rad ala ghulatil qadariyah alladzina yaquluna inna Allah la ya'lamu syai'a alladhi yaf'aluhu al-'abdu illa ba'da wuqu'ihi. Ayat ini membantah kaum qadariyah yang ekstrim, yang punya keyakinan katanya
Allah itu tidak mengetahui apa yang akan kita lakukan. Allah baru tahu setelah kita melakukan. Ini kaum Qadariyah, Pak. Ahlussunnah punya keyakinan Allah tahu. Apa yang akan kita lakukan besok Allah tahu. Apa yang akan kita lakukan 10 tahun yang akan datang Allah tahu. Kalau Qadariyah enggak. Orang Qadariyah punya keyakinan bahwa yang menciptakan perbuatan hamba ya si hamba, bukan Allah. Menurut orang Qadariyah Allah tidak ada campur tangan dalam perbuatan hamba. Makanya Rasulullah menyebut ya orang Qadariyah itu sebagai apa? Majusi umat Islam. Rasulullah bersabda, Al-Qadariyah itu majus hadhil ummah. Apa persamaannya Qadariyah sama Majusi, Mas? Orang Majusi mengatakan yang menciptakan kebaikan cahaya dan yang menciptakan keburukan kegelapan. Orang Qadariyah mengatakan apa? Bahwa yang menciptakan perbuatan hamba si hamba sendiri, bukan Allah. Dan Allah baru tahu setelah manusia itu melakukan. Ini penghinaan terhadap Allah ya akhi. Seakan Allah itu ilmunya tidak sempurna. Ya. Beda selanjutnya Allah Ta'ala alimun bil kulliyati wal juz'iyat. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui seluruhnya, Pak. Baik yang sifatnya global maupun yang terperinci, semua Allah tahu. Beda pendapat sebagian orang Qadariyah, Allah hanya tahu yang sifatnya global saja. Adapun yang terperinci Allah nggak tahu. Ta'ala Allahu amma yaquluna 'uluwan kabira. Maha tinggi Allah dari apa yang mereka ucapkan, akhi. Iya. Sementara di sini Allah tegas mengatakan innallaha la yakhfa 'alaihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Sesungguhnya Allah tidak tersembunyi sedikit pun. Kata syai' di sini nakirah. Dalam bentuk apa? Dalam bentuk peniadaan. Dan dalam bahasa Arab ya nakirah dalam bentuk peniadaan mempunyai makna apa? Umum. Ya. Faedah selanjutnya akhal Islam anna sifatillahi azza wa jal imma musbatatun wa imma manfiyah. Sifat Allah itu tidak lepas dari dua. Yang pertama sifat subutiyah, itu sifat ya yang ditetapkan oleh Allah. Yang kedua yaitu sifat salbiyah. Apa itu sifat salbiyah? Itu sifat yang ditiadakan oleh Allah. Jadi sifat yang ditetapkan namanya sifat apa? Subutiyah. Sedangkan sifat yang ditiadakan namanya sifat apa? Salbiyah. Ya. Wasalbiyah mutadhamminatun li thubuti kamalid dhid. Dan Allah sudah kita sebutkan tadi, Allah meniadakan sifat itu untuk menetapkan kebalikannya yang sempurna. Untuk menetapkan kebalikannya yang sempurna. Falikamali ilmihi la yakhfa alaihi syai'un fil ardi wala fis sama'. Karena kesempurnaan ilmu Allah tidak ada sedikit pun yang tersembunyi bagi Allah. Kemudian Allah berfirman di ayat yang ke-6-nya. Huwallazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. La ilaha illa huwal azizul hakim. Dialah Allah yang menggambar kalian dalam rahim sebagaimana yang Allah kehendaki. Yang membentuk rupanya manusia, Pak. Yang satu mancung, yang satu pesek, yang satu jangkung, yang satu pendek, yang satu putih, yang satu hitam, yang satu sempurna, yang satu cacat. Semua yang menentukannya siapa? Allah. Maka dibentuk ya
bagian kepalanya, tangannya yang tadinya berasal dari saripati air mani berubah jadi segumpal darah. Lalu kemudian Allah pun memerintahkan malaikat untuk menggambarnya, dibentuk kepalanya, tangannya, kakinya. Sebutkan dalam hadis riwayat Abu Bukhari ya, bahwa pembentukan janin itu di umur 52 hari. Di umur ke-52. Iya. Huwallazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. La ilaha illahu. Setelah Allah menyebutkan tentang rububiyahnya, ini kan berhubungan dengan apa? Rububiyah. Rububiyah itu berhubungan dengan perbuatan-perbuatan Allah, Pak. Seperti menciptakan, ya. Di sini Allah menyebutkan di antara rububiyahnya, yaitu Allah menciptakan manusia dari saripati air mani, kemudian jadi segumpal darah. Lalu Allah menggambarnya, Allah membentuknya. Itu rububiyah, Pak. Setelah Allah menyebutkan rububiyahnya, Allah menetapkan uluhiyahnya. La ilaha illahu. Kenapa? Karena rububiyah berkonsekuensi kepada apa? Uluhiyah. Maka kalau Allah yang menciptakan manusia, yang menggambar manusia, yang menghidupkan manusia, berarti yang berhak disembah dan diibadahi oleh manusia hanyalah siapa? Allah saja. Maka Allah mengatakan la ilaha illahu. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali siapa? Dia saja. Iya. Kemudian Allah menutup ayat itu dengan dua nama. Al-Azizul Hakim. Ya, Al-Aziz yang maha perkasa, yang menunjukkan kepada izzah. Izzah itu menunjukkan kepada kemuliaan dan kekuatan. Ya. Al-Hakim dari kata hikmah, yang memiliki hikmah, di mana Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatu itu tidak lepas dari apa? Hikmah. Allah mentakdirkan segala sesuatu tidak lepas dari hikmah. Semua pasti ada hikmah-hikmahnya. Allah Hakim, meletakkan segala sesuatu pada tempat-tempatnya. Allah tidak pernah zalim, ya. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman. Syekh Utsaimin rahimahullah berkata, makna hakim dalam ayat ini bimakna muhkim wa bimakna hakim. Itu mempunyai dua makna. Makna yang pertama muhkim. Dari kata ahkama yuhkimu ihkaman. Yaitu ya, melakukan segala sesuatu dengan penuh ketelitian dan profesional. Ya, itqan. Sangat kuat dan kokoh dalam setiap perbuatan-perbuatannya. Dan makna yang kedua yaitu hakim, yaitu yang memberikan hukum. Ya. Dan hukum Allah ada dua macam, Pak. Hukum yang sifatnya kauni, hukum yang kalau kita sebutnya sunatullah. Ya. Itu semua yang Allah tentukan secara kauni, qadari. Yang kedua yaitu hukum syar'i. Hukum apa? Syar'i. Ataupun hukum kauni itu pasti terjadi. Setiap makhluk tak lepas dari hukum kauni. Adapun hukum syar'i, ya, maka ini yang menjadi manusia itu ada mukmin, ada kafir, ada taat, ada yang suka maksiat dan yang lainnya. Ikhwatul Islam. Maka hakim artinya
Bimakna dzil hikmah ain mutqinun likulli ma hakama bih. Artinya hakim itu yang memiliki hikmah, di mana Allah Subhanahu wa taala dalam menghukumi segala sesuatu itu dengan penuh apa? Itqan, kemapanan. Tidak ada kekurangan yang sama sekali. Baik, dari ayat ini kita ambil faidah akhal Islam. Faidah yang pertama, kata Syekh Utsaimin rahimahullah, bayanu qudratillahi azza wa jalla haitsu yusawwirul makhluqati fil arham. Penjelasan tentang kekuasaan dan kemampuan Allah, di mana Allah yang menggambar makhluk itu dalam rahim dan yang membentuknya. Digambar sama Allah, dibentuk dalam rahim, ya, yang sangat kokoh. Dan bagi Allah itu mudah sekali. Makhluk nggak ada yang bisa. Adakah makhluk yang bisa melakukan itu? Nggak ada. Oh, itu bagaimana dengan bayi tabung? Bayi tabung itu cuma mempertemukan sperma laki-laki dan perempuan. Dokter coba milihin sperma laki-laki yang bagus-bagus, kemudian dimasukkan ke dalam apa? Rahim si wanita. Udah, selanjutnya Allah yang melakukannya. Dokter tidak bisa menciptakan. Kalau takdirkan keguguran, ya keguguran. Kalau takdirkan jadi, ya jadi. Ya. Semua Allah Subhanahu wa taala yang menciptakannya, akhwat Islam, saudaraku seiman. Faedah yang kedua, anna suwaral makhluqati yakunu taswiruha bi amrillahi wa idnihi kaifa yasha. Bahwa bentuk-bentuk makhluk itu semua dengan izin Allah dan perintahnya. Bagaimana bentuknya Allah kehendaki, ya pasti itu terjadi. Makanya kita lihat manusia bentuknya beda-beda nggak Pak? Wajahnya beda-beda, bentuk hidungnya beda, bentuk matanya, alisnya, ya wajahnya, mulutnya. Semua dengan kehendak Allah dan tentu semua tidak lepas dari hikmah-hikmahnya, Pak. Ya. Faedah yang ketiga, bayanu rahmatillahi azza wa jalla haitsu yatawalla syu'unal janin wa yusawwiruh la yakhruju ghairu musawwir. Penjelasan tentang rahmat Allah Subhanahu wa taala dan kasih sayangnya. Di mana apa? Allah sendiri, Pak, yang langsung menggambar manusia dan membentuknya. Ya. Di mana ya bayi keluar dalam keadaan sudah terbentuk semuanya, Pak. Lau sya Allah la kharajal janin ghair musawwar. Kalau Allah kehendaki, bisa saja janin itu keluar tanpa ada bentuk. Ya. Bagi Allah itu mudah, saudaraku sekalian. Faedah selanjutnya akal Islam yang bisa kita petik dari ayat ini, isbatul masyiah lillah. Penetapan bahwa Allah punya sifat berkehendak. Kehendak Allah, ya sudah kita pernah sampaikan, ya ada dua macam. Ada kehendak kauniyah qadariyah dan ada kehendak syar'iyah diniyah. Kehendak kauniyah qadariyah pasti terjadi. Seperti Allah berkehendak adanya langit, bumi, Allah berkehendak adanya sesuatu yang Allah kehendaki ada, pasti ada, Pak. Dan sesuatu yang Allah kehendaki tidak ada, pasti tidak ada. Nah, ini keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah. Tapi untuk kehendak syar'iyah, seperti misalnya apa? Allah berkehendak untuk ditaati. Tapi ternyata ada nggak hamba-hambanya yang tidak taat? Ada. Walaupun semua tak lepas dari kehendak kauniyah qadariyah juga. Ya.
Faedah selanjutnya akhul Islam, isbatun firadillahi azza wa jalla bil uluhiyah. Penetapan bahwa Allah bersendirian dalam uluhiyah. Allah mengatakan la ilaha illahu. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Dia saja. Maka sudah kita sebutkan tadi bahwa kalau kita meyakini bahwa Allah yang menciptakan kita, berarti kita harus menjadikan Allah satu-satunya sebagai yang kita ibadahi. Selain Allah, makhluk. Makanya Allah berfirman dalam surat Al-Baqarah yang sudah lewat ayat 21. Ya ayuhan nas, u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai manusia, beribadahlah kepada siapa? Rabb kalian yang mana? Yang telah menciptakan kalian dan menciptakan orang-orang sebelum kalian. Allah ingatkan bahwa yang menciptakan kalian itu Allah. Maka yang berhak kalian ibadahi hanya Allah. Coba antum tanya para penyembah matahari. Apakah kalian yakin yang menciptakan langit dan bumi ini matahari? Alam semesta ini, Pak, kata para ilmuwan, terdiri dari galaksi yang sangat banyak sekali. Bahkan ada miliaran galaksi. Salah satu daripada miliaran galaksi ini ada disebutkan galaksi Bima Sakti. Kita ini berada di galaksi Bima Sakti dengan ada mataharinya. Setiap galaksi ada matahari. Bahkan ada matahari yang besarnya melebihi mataharinya galaksi kita. Sampai 1 juta kali lipat. Nah, antum tanya sama orang yang nyembah matahari itu. Ini yang menciptakan langit dan bumi yang mana? Mereka sendiri gak yakin. Antum tanya kepada orang yang menyembah Nabi Isa alaihissalatu wassalam. Siapa yang menciptakan langit dan bumi? Nabi Isa atau Allah? Mereka semua sepakat bahwa yang menciptakan langit dan bumi itu Allah. Nabi Isa enggak menciptakan. Antum tanya kepada orang yang menyembah sapi. Apakah sapi yang menciptakan langit dan bumi? Apakah sapi yang menciptakan diri kamu? La. Fitrah manusia meyakini mereka tidak bisa menciptakan apa-apa. Lantas kenapa kalian tidak menyembah beribadah kepada yang menciptakan kalian? Lantas kalian ibadahi sesuatu yang tidak bisa menciptakan sama sekali. Bahkan tidak pula berperan serta dalam penciptaan. Tidak pula jadi pembantunya Allah untuk menciptakan. Tidak. Maka Allah ingatkan itu ya akhul Islam. Setelah Allah menyebutkan huwallazi yusawwirukum fil arhami kaifa yasha. Allah ingatkan bahwa yang menciptakan kamu hai manusia dalam rahim ibumu itu Allah. Lalu kenapa kamu sembah selain Allah? Kenapa kamu ibadah selain Allah? Yang harus kamu lakukan adalah jadikan Allah satu-satunya yang kita sembah. Maka Allah mengatakan la ilaha illahu. Tidak ada ilah yang berhak diibadahi kecuali Allah saja. Al-Aziz, Al-Hakim. Kenapa Allah Subhanahu wa taala Pak menyebutkan dua nama ini setelah menyebutkan penciptaan dan pembentukan makhluk? Iya. Itu dengan makna Al-Aziz. Al-Aziz artinya apa? Yang memiliki izzah, kemuliaan, kekuatan, yang mampu mengadab manusia apabila dia melakukan apa? Kesyirikan, mudah bagi Allah. Al-Hakim, yang maha bijaksana dan yang memiliki hikmah-hikmah.
Allah menjadikan si fulan ini pesek, ada hikmahnya. Yang Allah jadikan yang satu lagi mancung, ada hikmahnya. Allah jadikan yang satu ganteng, ada hikmahnya. Semua tak lepas dari apa? Hikmah. Terkadang kita tahu hikmahnya, terkadang kita tidak tahu. Hanya Allah yang Maha tahu. Kenapa? Karena kita diberikan ilmu hanya sedikit saja sama Allah. Allah berfirman, "Wa ma utitum minal ilmi illa qalila." Tidaklah kalian diberikan ilmu kecuali sedikit saja. Sedikit sekali. Iya. Kita masuk ke ayat berikutnya. Ayat 7. "Walladzi anzala 'alaikal kitab minhu ayatum muhkamat hunna ummul kitab wa ukharu mutasyabihat فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب." Dialah Allah yang telah menurunkan kepada engkau wahai Muhammad SAW Alkitab, yaitu Al-Quranul Karim. Minhu ayatum muhkamat. Lalu Allah menyebutkan ya bahwa ayat-ayat Al-Quran itu ada dua macam. Di antara ayat-ayat Al-Quran itu ada yang disebut dengan ayat-ayat muhkamat. Apa itu ayat muhkamat? Ayat-ayat yang jelas, tidak samar. Yang kedua yaitu ada ayat-ayat apa? Mutasyabihat. Apa itu mutasyabihat? Yaitu tidak jelas alias samar. Ketidakjelasannya dalam apa? Kata Syekh Utsaimin rahimahullah, wal istibah qad yakunu istibahun fil ma'na bihaitsu yakunu al ma'na ghairu wadih. أو اشتباه في التعارض بحيث يظن الظان أن القرآن يعارض بعضه بعضا وهذا لا يمكن أن يكون. Kesamaran itu terkadang Pak terletak pada maknanya. Terletak pada apa? Maknanya. Maknanya samar. Atau kesamaran itu karena adanya pertentangan. Iya. Maka ini tidak mungkin ada pada Al-Quran. Karena Al-Quran tidak mungkin saling bertabrakan. Allah berfirman, "Afala yatadabbaruna al-Quran walau kana min indi ghairillah lawajadu fihi ikhtilafan katsira." Tidakkah mereka mentadaburi Al-Quran? Kalaulah Al-Quran bukan berasal dari Allah, tentu kamu akan dapatkan Al-Quran itu saling bertabrakan satu sama lainnya. Dan itu tidak mungkin. Ya. Tapi kalau bertabrakan dari sisi pemahaman orangnya bisa terjadi. Kalau Al-Quran itu sendiri tidak saling bertabrakan, tapi pemahaman manusia bisa saling apa? Bertabrakan akhul Islam. Ya. Kenapa? Karena bisa jadi ilmunya kurang atau pemahamannya dangkal. Atau kurang dalam mentadaburi dan memperdalamnya. Iya. Atau karena maksud tujuannya sudah buruk, ingin mencari-cari kelemahan Al-Quran. Iya. Maka akal Islam itu bisa saja seperti itu, menjadi mutasyabihat. Maka Allah menyebutkan ayat-ayat mutasyabihat, itu ayat-ayat, kata Syekh Utsaimin, anna ahkamah ghair ma'lumah. Bisa jadi hukum-hukumnya kita tidak tahu. Wa akhbaruha ghairu ma'lumah, atau khobar-khobarnya tidak diketahui juga. Iya. Nah ini akal Islam. Dan diriwayatkan Ibnu Abbas bahwa ayat mutasyabihat itu sifatnya relatif. Yang namanya mutasyabihat samar itu sifatnya relatif. Ada
yang bisa dipahami orang yang jago bahasa Arab, bagi dia muhkamat. Tapi bagi orang yang nggak bisa bahasa Arab, jadi mutasyabihat. Ada yang hanya dipahami oleh para ahli ilmu, ulama-ulama. Sementara orang yang bodoh tidak paham. Ada juga yang hanya mengetahuinya Allah saja. Hatta ulama pun tidak tahu. Ya. Ini pendapat yang dirojikan oleh Syekh Abdurrahman As-Sa'di. Bahwa ayat mutasyabihat itu sifatnya apa? Relatif. Ya. Wa ukhra mutasyabihat. Jadi ada ayat-ayat yang sifatnya muhkamat. Ada ayat-ayat yang sifatnya apa? Mutasyabihat. Lalu Allah Subhanahu wa taala yang menyebutkan kelakuan orang-orang yang ada di hatinya penyakit akhal Islam. Fa ammal ladzina fi qulubihim zayghun fayattabi'una ma tashabaha min. Adapun orang-orang yang ada di dalam hatinya kecondongan kepada kesesatan, maka ia mengikuti ayat-ayat apa-apa yang samar darinya, ayat-ayat mutasyabihat. Dan memang begitu. Orang-orang yang sedang mencari pembenaran terhadap kesesatannya, yang selalu dia cari itu ayat-ayat yang seakan-akan mendukung pendapatnya. Contoh saja, jangan jauh-jauh orang liberal, ketika mereka berusaha mencari ayat Al-Quran yang mendukung plural, semua agama sama. Dapat tuh ayat surat Al-Baqarah ayat 62. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiin man amana billah wal yaumil akhir wa amila salihan falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Sesungguhnya orang beriman, Yahudi, Nasrani, Sabiin, siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhirat dan beramal saleh, surga. Wah, kata orang liberal, akibat daripada apa? Pemahaman mereka yang dangkal, ayat ini menunjukkan mendukung plural. Semua agama sama, kata mereka. Karena yang penting kan beriman. Allah mengatakan orang beriman, Yahudi, Nasrani, Sabiin, yang penting apa? Beriman dan beramal soleh, surga. Nah ini Pak, ayat ini mutasyabihat. Seakan-akan mendukung pendapat mereka. Padahal ayat ini, ya kalau kita perhatikan penafsiran para ulama, demikian pula ayat-ayat yang lainnya dan hadis akan tampak kepada kita kesalahan pemahaman mereka. Tidak mungkin yang salah itu ayatnya, Pak. Yang salah itu pasti apa? Pemahamannya. Makanya kalau kita rujuk pemahaman para ahli, para ulama, para salaf, tidak ada yang mendukung pendapat itu. Dikemanakan ayat yang tegas Allah mengatakan laqad kafara alladzina qalu innallaha thalithu thalathah. Sungguh telah kafir orang yang mengatakan Allah tiga daripada yang tiga. Dikemanakan Allah ayat-ayat yang menyebutkan bahwa orang yang berbuat syirik dan mati di atasnya dia tidak akan masuk surga, sementara mereka orang-orang berbuat syirik. Dikemanakan hadis Nabi SAW, la yasma'u bi min hadhil ummah yahudiyyun wala nasraniyyun thumma lam yu'min bima ji'tu bih illa kana min ashabin nar kama qala. Tidaklah mendengar tentang ajaranku dari umat ini baik Yahudi maupun Nasrani kemudian tidak beriman terhadap ajaranku kecuali pasti masuk neraka. Makanya ya Ibnu Jarir At-Tabari ketika menafsirkan ayat itu, sesungguhnya orang yang beriman Yahudi, Nasrani, maksudnya Yahudi dan Nasrani yang beriman sebelum datangnya Rasulullah SAW dan beriman kepada Nabi mereka. Adapun setelah Rasulullah datang, mereka wajib beriman kepada Rasulullah SAW. Makanya Nabi bersabda, "Lau kana Musa hayyan, ma wasi'ahu illa tibai." Ini contoh, Pak. Dan berapa banyak, Pak, ayat-ayat yang dijadikan dalil oleh orang-orang ahli bid'ah. Karena ada di situ kesamaran.
Seperti orang Mu'tazilah mengatakan Al-Quran makhluk, lalu berhujah dengan firman Allah, wa khalaqa kulla syai'. Allah menciptakan segala sesuatu, sedangkan Al-Quran termasuk sesuatu. Padahal Allah Subhanahu wa taala tegas dalam Al-Quran, ya, bahwa Al-Quran tidak masuk dalam penciptaan. Allah berfirman, ala lahul khalqu wal amru. Ketahuilah, milik Allah lah penciptaan dan perintah. Di sini Allah membedakan antara penciptaan dan perintah. Dan Allah menegaskan dalam ayat yang lain bahwa Al-Quran tidak termasuk penciptaan. Allah berfirman, wa kadzalika auhayna ilaika ruham min amrina. Demikianlah kami wahyukan kepada engkau ruh, yaitu Al-Quran, min amrina, dari perintah kami. Allah juga berfirman, Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, yang telah mengajarkan Al-Quran. Khalaqal insan, yang telah menciptakan manusia. Di sini Allah membedakan. Kalaulah Al-Quran diciptakan, tentu Allah mengatakan khalaqal Quran. Tapi ketika Allah menyebutkan Al-Quran, Allah mengatakan apa? 'Allamal Qur'an. Ketika Allah menyebutkan manusia, Allah mengatakan apa? Khalaqal insan, yang telah menciptakan. Berarti itu menunjukkan Al-Quran tidak termasuk. Tapi orang Mu'tazilah, orang Jahmiyah yang meyakini Al-Quran makhluk, Pak, biasa. Orang ahli bid'ah itu selalu cari-cari apa? Pembenaran. Dan ternyata ayat Al-Quran tidak mendukung mereka sama sekali. Makanya Rasulullah ketika mensifati kaum Khawarij, ya, apa kata Rasulullah tentang orang Khawarij? Yaqra'unal Qur'an la yujawizu taraqiyahum yahsabuna annahu lahum wa huwa alaihim. Demikian dalam riwayat Abu Daud. Mereka membaca Al-Quran tapi tidak sampai ke kerongkongannya. Mereka mengira Al-Quran mendukung pendapat mereka, padahal tidak, kata Rasulullah. Iya. Nah ini saudaraku sekalian. Makanya orang-orang ahli bid'ah, orang-orang yang sesat, yang ada dalam hatinya kesesatan dan condong kepada kesesatan, selalu yang mereka cari, yang mereka ikuti ayat-ayat apa? Mutasyabihat. Makanya kata para ulama, di antara cara, ya, ahli bid'ah dan orang sesat itu, mereka membawa ayat muhkamat kepada ayat mutasyabihat. Sedangkan cara yang benar adalah membawa ayat mutasyabihat kepada ayat muhkamat. Itu cara yang benar. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman. Nah ini Allah mengatakan, فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ. Adapun orang yang ada di hatinya penyakit, kecondongan kepada kesesatan, mereka mengikuti apa-apa yang samar dari Al-Quran itu. Untuk apa tujuannya? Ibtigha'al fitnah. Karena menginginkan fitnah. Apa fitnah yang dimaksud? Kata Syekh Utsaimin, ay saddun nas an dinillah. Menghalang-halangi manusia dari agama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena fitnah bermakna sadd an dinillah. Karena fitnah dalam ayat ini maknanya adalah menghalang-halangi manusia dari agama Allah. Wa batigha'a ta'wilih. Tujuan yang kedua, karena Allah menyebutkan di sini ada dua tujuan nih. Kenapa mereka mengikuti ayat-ayat mutasyabihat? Yang pertama tadi, tujuannya untuk fitnah, menghalang-halangi manusia dari agama Allah. Yang kedua apa? Wabtigha'a ta'wilih. Karena mereka menginginkan untuk mentakwil, menafsirkan ayat itu sesuai dengan keinginan mereka. Selalu begitu memang. Setiap ayat, setiap hadis yang tidak sesuai dengan akal mereka, mereka akan takwil sesuai dengan keinginan mereka. Iya. Lalu mereka menganggap inilah penakwilan
dan penafsiran yang benar tanpa didukung oleh dalil sama sekali, murni sebatas akal. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman. Ya. Lalu Allah berfirman, "Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah." Dan tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali apa? Allah. Jadi ikhtilaf para ulama, Pak. Berhentinya di mana ini? Kebanyakan salafus saleh menyebutkan wakofnya berhentinya pada ini. Tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali siapa? Allah. Sementara sebagian ulama wakofnya sampai wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah warrasikhuna fil ilm. Tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali Allah dan orang-orang yang kokoh keilmuannya. Sampai situ. Iya. Namun kebanyakan sudah kita sebutkan, kebanyakan ulama salaf wakofnya sampai kepada ucapan Allah. Tidak ada yang mengetahui takwilnya kecuali siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun orang-orang yang kokoh keilmuannya, saat mereka tidak mengetahui maksud dan takwilnya apa, maka mereka berkata, amanna bihi kullum min indi rabbina. Kami beriman kepadanya. Semua berasal dari sisi Rabb kami. Artinya ini sikap orang-orang yang kokoh keilmuannya, Pak. Saat mereka tidak mengetahui takwilnya apa, maksudnya takwil di sini tafsir ya. Makna takwil di sini maksudnya apa? Tafsir. Karena takwil dengan arti mengubah makna yang kuat kepada makna yang tidak kuat, itu sebetulnya istilah belakangan, Pak. Ya, takwilnya, apalagi takwilnya orang-orang Mu'tazilah, ya, orang-orang Jahmiyah, itu belakangan munculnya. Di zaman salaf terdahulu kata takwil itu, Pak, seringkali maksudnya adalah apa? Tafsir. Iya, tafsir. Ikhwatul Islam, saudaraku seiman. Wa ma ya'lamu ta'wilahu illallah. Tidak ada yang mengetahuinya, tidak ada yang mengetahui tafsirnya kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala saja. Warrasikhuna fil ilmi yaquluna amanna bihi kullum min indi rabbina. Dan orang-orang yang rasikh, yang kokoh dalam keilmuan mereka berkata, kami beriman kepada Al-Quran. Semua berasal dari sisi Rabb kami. Baik kami paham maupun kami tidak paham. Dan itulah sikap yang benar. Berbeda dengan orang yang mendewakan akal. Kalau orang yang mendewakan akal, kalau ada ayat Al-Quran gak sesuai dengan akal, ditolak. Atau ditakwil sesuai dengan keinginan apa? Akal mereka itu. Ya. Sebuah contoh misalnya Allah mengatakan Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Ar-Rahman beristiwa di atas arsy. Orang yang rasikh dalam keilmuan berkata, kami beriman bahwa Allah beristiwa di atas arsy. Bagaimana caranya? Hanya Allah yang Maha tahu. Kalau mereka orang-orang yang berpenyakit hatinya berkata, mana mungkin Allah beristiwa di atas arsy? Kalau Allah beristiwa di atas arsy berarti Allah butuh tempat dong. Iya. Gak mungkin, ini mustahil. Kalau Allah beristiwa di atas arsy kata mereka berarti Allah berbentuk jisim dong. Ini gak mungkin. Akhirnya mereka harus mentakwil dengan pemahaman mereka. Oh, maksudnya istiwa itu istaula. Menguasai. Sengaja mereka tafsirkan itu supaya cocok dengan akalnya yang error, Pak. Iya. Ini akal Islam, saudaraku seiman. Baik, ya karena sudah masuk Isya, kita lanjutkan ayat ini pada pertemuan yang akan datang insyaallah. Silakan azan bagi yang ingin bertanya setelah azan. Kalau kita cerita ke orang
karena terdesak tentang kehidupan kita, apakah berdosa? Antum cerita ke orang itu tujuannya apa? Kalau hanya sebatas curhat, itu menunjukkan akan kekurangan tawakal antum sama Allah. Seakan kalau curhat sama Allah itu gak bikin plong. Tapi kalau antum menceritakan tentang kehidupan untuk musyawarah dengan seorang ahli ilmu, untuk mencari solusi dari problematikanya, gak masalah, silakan. Iya. Boleh tidak kerja dengan orang atau kelompok yang mengharuskan kita menyetujui korupsi? Lah, kalau kita dipaksa nyetujuin korupsi nggak boleh, Pak, haram. Rasulullah bersabda apa? La ta'ata li makhluqin fi ma'siyatillah. Tidak boleh menaati makhluk untuk memaksiati Allah. Kalau misalnya antum bekerja di situ dan antum harus menyetujui korupsi, keluar. Mendingan antum keluar, Pak, menyelamatkan agama antum. Demikian, subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.